Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Miss Mutia di event Obras, obrolan bersama siswa. Nah, kali ini kita kedatangan siswi yang sangat-sangat keren. Yang siapa Kak? Namanya Kak? Boleh tolong perkenalkan diri Kak? Halo, nama saya Dini Azkia. Iya, oke. Jadi dia biasa di sekolah itu dipanggil Dini. Nah, Dini ditemani oleh bundanya. Saya boleh panggil bunda apa, Ibu? Bunda Eka. Bunda Eka, iya. Nah, jadi Dini ini adalah wakil ketua OSIS di SMP IK Nurul Quran tahun ajaran 2003 dan 2004. Benar, Kak? Benar. Benar ya, oke. 2023. Lanjut. Oke, iya. Nah, jadi Kak, Miss boleh tanya nggak, kenapa Kakak terinspirasi gitu, pengen naik jadi pemimpin gitu ya, memimpin SMP IK ya, siswa-siswinya ya, gitu ya. Kenapa Kak? Boleh ceritain dikit nggak? Awalnya itu nggak ada niatan gitu ya, mau naik jadi waketos, cuman mama sempet saranin gitu, emang ada yang nggak mau naik gitu kan, terus aduh kayaknya belum ada niatan nih, biar teman-teman yang lain aja dulu. Terus kebetulan waktu itu ada Ustadz dan Ustazah yang saranin gitu, ayo Dini harus naik gitu, supaya nanti roda OSIS itu berjalan dengan lancar gitu. Terus coba bilang lagi ke mama gitu, rupanya mama juga mendukung dengan sepenuh hati gitu kan. Jadi ya udah coba juga, akhirnya terpilih jadi wakil ketua OSIS. Iya, oke, berarti Bunda support ya? Ya udah pasti saya sebagai orang tua mensupport apa yang keinginan dari anak gitu kan. Benar. Karena kan kita sebagai orang tua harus jadi yang utama gitu kan, sebagai pensupport anak gitu. Benar. Sebatas hal yang dilakukan itu masih positif, saya tetap mensupport. Iya, benar-benar. Nah, Dini ini dia selalu peringkat teratas di kelasnya. Kita patut bertanya ya, kita perlu tahu tipsnya gitu. Karena untuk selalu berada di atas itu nggak gampang loh. Ya nggak Kak? Iya. Gampang nggak Kak? Enggak ya. Jadi Kakak dari, SD mana Kak sebelumnya? Sebelumnya SD IK Nurul Quran. Oh, SD IK Nurul Quran. Waktu di SD Kakak juga selalu di atas tuh? Alhamdulillah ya. Oh gitu. SMP juga tuh ya, berlanjut ya? Iya. Berarti itu patut kita tanya tipsnya gitu ya, sahabat Nurul Quran. Dari mamanya dulu nih kita tanya. Nah, Ibu boleh tahu nggak pembiasaan Dini di rumah gitu, gimana pola belajarnya sehingga bisa tetap selalu berada di atas gitu, Ibu? Boleh sharing gitu sedikit, Ibu? Sebenarnya kan saya selaku orang tua itu pembiasaan pembelajaran itu sama seperti orang tua pada umumnya sih. Dia harus tahu mana yang harus dikerjakan, mana yang enggak gitu kan. Jadi di rumah tuh kalau Dini saya bangunin sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh harus sudah bangun. Terus kalau bisa, kalau sempat tuh murajaah dulu sebentar. Terus sholat subuh jamaah sama keluarga semua. Siap sholat subuh, istirahat atau apa gitu, belajar sebentar. Terus siap-siap untuk sekolah. Pulang sekolah kan udah telat tuh, udah jam sekitar sampai ke rumah tuh setengah 6 sore ya. Istirahat sebentar, sholat maghrib, setelah maghrib murojaah lagi, belajar ngulang apa yang di sekolah. Tuh sampai di situ gadget nggak boleh pegang. Oh iya, jadi berarti penggunaan gadget di rumah itu minim Ibu ya? Minim, sangat minim. Tapi boleh gitu, ada diberikan? Boleh, karena kan dia kan merasa pingin tahu apa ya, usia anak remaja kan kalau kita cut langsung nggak boleh pegang gadget, itu kan nggak mungkin kan. Benar-benar. Jadi harus kita ini aja, kita batasin aja semana perlu aja sih. Berarti Kakak murojaah 2 kali ya kalau di rumah ya, sebelum subuh sama malam. Maghrib, ya. Oh iya benar. Berarti hafalannya udah banyak ya Kak ya? Iya. Boleh kasih tahu ke sahabat Nurul Quran berapa ya gitu? Berapa banyak? Hafalannya alhamdulillah insya Allah sekarang udah mau jalan 6 juz 30, 29, 1, 2, 3, 4. Oke, itu mulai dari SD dulu ya Kakak ya? Udah mulai dari SD IK Nurul Quran ya.
Berarti 9 tahun ya? Iya. 9 tahun, Masya Allah. Kakak juga dari itu ya? Kakak juga sama dari SDIK juga ya? Iya, kakak Oke. dari SDK. SMP juga ya di Nurul Quran Iya. ya? Oh iya, berarti kayaknya Ibu udah jatuh hati nih ya Ibu ya sama Nurul Iya, Quran Ibu ya? Karena kan saya kan udah pelajari dulu sebelum anak saya ke situ ke Nurul Quran, saya juga udah lihat-lihat lingkungannya, gimana ustadz-ustazahnya kan. Alhamdulillah lingkungannya itu bagus, ustadz-ustazahnya mendukung pembelajaran di sekolah, nyaman. Terutama kan kalau anak sekolah itu kan harus nyaman, lingkungan Iya, sekolah dia benar. harus nyaman, Iya, ustadz-ustazah dia harus betul-betul yang membuat dia ke sekolah tuh nyaman tiap hari, karena kan setiap hari sekolah kan, jadi otomatis dia harus nyaman di lingkungan itu gitu. Sampai sore lagi gitu Sampai ya Ibu sore, ya? full day. Iya benar-benar. Oke. Kak Dini, ini kita ada majalah Dahsyat. Majalah Dahsyat ini adalah salah satu majalah keluaran Nurul Quran. Nah, jadi Kak Dini udah jadi artis ini, udah masuk majalah ya. Di sini ada Dini Askia, Never Give Up. Oke, Never Give Up itu nggak boleh nyerah ya Kak ya? Iya benar, karena untuk selalu berada di atas itu sulit. Itu tidak mudah, karena banyak teman-teman yang ngejar posisi kakak pasti ya. Oke, jadi kalau kakak apa tuh caranya supaya kakak, aku tetap harus di tempat yang pertama ini, nggak boleh ada yang kalahin gitu. Yang penting ya nggak boleh menyerah juga. Terus harus rajin belajar. Jangan sampai kepikiran kayak kamu nggak belajar tapi bakal ranking 1, itu kayaknya mustahil Impossible gitu. ya, gitu ya. Jadi ya benar. terus nggak boleh nyerah. Sempat juga kayak berpikir kayak lumayan capek gitu kan mempertahankan dari dulu ranking 1, tapi balik lagi pengen ngebanggain orang tua. Terus ya nggak boleh kayak males-malesan sekolah, pura-pura sakit untuk nggak sekolah. Terus ya yang perlu kita ingat itu kan, kalau misalnya ada kita yang pura-pura sakit untuk tidak bersekolah, ada orang tua kita yang pura-pura sehat agar bisa menyekolahkan kita gitu kan. Jadi Masya Allah. harus gak boleh bolos-bolos gitu. Terus di sekolah juga belajar yang maksimal, jangan guru lagi ngejelasin, kita lagi main-main sama teman gitu. Ada waktunya kita main, ada dikasih jam istirahatnya gitu. Benar. Iya, Ibu ini padahal ini tanpa paksaan kalau belajar di rumah Ibu itu. Sama sekali tanpa paksaan. Saya nggak pernah nge-push anak untuk belajar. Dia kan cuman saya kasih tahu gini, adik tahu kewajiban sama hak adik itu apa gitu kan. Belajar itu bukan bukan yang paksaan dari mama. Kalau paksaan otomatis anak nggak akan mau, nggak akan masuk gitu kan. Ya, apa yang diterima nggak ini. Saya bilang adik harus ini dulu dari diri sendiri. Apa itu belajar untuk siapa? Bukan untuk mama, untuk adik juga. Saya bilang dari situ dia keinginan untuk belajar dia memang dari diri dia sendiri kalau belajar. Kebetulan orang ini kakak sama adiknya itu saling mendukung, kalau kayak hafalan saling membantu. Adiknya nanti simak punya kakak, kakak simak punya adik gitu. Ya. Oh iya, kakak berarti hafalannya banyak juga. Ya, Oh iya, oh berarti ada teman murojaah di rumah Iya, gitu ya Ibu ya, betul. jadi lebih semangat ya. Iya. Dan sepertinya sevisi misi sama kakak juga ya, kakak juga selalu di atas kayaknya Ibu ya. Alhamdulillah kakak juga begitu. Iya, kakak juga dari SD dan SMP Ikan Nurul Iya, Quran betul, Ibu ya. betul. Iya. SMA di mana sekarang Ibu kakak? Di SMA Al-Fitian. Mungkin itu Nurul Quran harus buka SMA tuh. Iya, betul. Iya. Selalu Karena saya bilang. iya udah banyak request ya. Iya, Mana saya selalu SMA-nya? request. Kami pengen lanjut gitu. Iya, oke. Nah, Dini ini kan udah mau tamat nih ya. Iya. Sebentar lagi wisuda ya. Berarti udah 9 tahun bareng-bareng Nurul Quran ya, suka dukanya gitu ya. Apa tuh kesan yang paling berbekas gitu yang tertinggal di Dini untuk SMP, SD dan SMP Ikan Nurul Quran? yang pasti kalau di Nurul Quran tuh yang paling saya suka tuh gurunya ya. Gurunya tuh Miss dong ya, salah satu Iya. gurunya ya. gurunya Oke. tuh dari SD sampai SMP tuh emang ramah-ramah semua gitu ya. Oke. Terus kalau misalnya kayak belajar itu juga ada refreshingnya sebentar. Terus juga bukan yang setiap hari memberikan PR gitu. Jadi kayak kalau bisa diselesaikan di sekolah bersama guru gitu. Jadi kita pun waktu pulang tuh nggak beban gitu. Kemudian juga kalau di SMP enaknya putra putri dipisah gitu ya. Dipisah, Jadi iya, betul-betul ada batasan gitu. Lebih enak. Jadi yang putra juga nggak sembarangan ke tempat putri. Kemudian sebaliknya juga. Terus kalau di Nurul Quran itu pokoknya menyenangkan lah. Suasananya semuanya menyenangkan. Iya, benar. Memang kita di Nurul Quran itu kita tidak
ada menerapkan physical punishment. Ya, jadi kita tuh nggak ada menyetrap murid gitu, dijemur gitu, memang tidak, karena seperti yang kita lihat kalau anak-anak itu makin dikerasin, apalagi datangnya dari gurunya, itu semakin membantah gitu, bukan semakin dengar. Begitu, ya. Jadi Ibu ada satu pertanyaan lagi nih, gitu ya. Ada nggak tips gitu buat para pendengar, para penonton gitu supaya kayak pasti orang tua kepingin tuh anaknya kayak Dini gitu ya, yang mendengar apa yang dibilang orang tua, terus tanpa dipaksa, sudah ada di diri saya harus melakukan yang terbaik. Karena saya yakin orang tua saya sudah melakukan yang terbaik buat saya tadi gitu ya Kak ya. Ada nggak Ibu tipsnya gitu yang atau yang Ibu lakukan gitu? Kenapa bisa Dini ini menurut begitu, tidak membangkang gitu Ibu? Yang pertama itu kan kita jadiin anak tuh bukan yang apa ya anak, tapi teman kita gitu kan. Kita harus jadi orang pertama buat dia untuk sharing. Ya, berarti orang tua itu lebih menjadi support gitu Ibu support ya, system. daripada jadi satpam gitu ya. Apa-apanya itu dibilang ini boleh, ini nggak boleh gitu Iya, Ibu betul. ya. Oke, Dini terima kasih banyak ya. Ibu juga terima kasih sama-sama, banyak sudah Miss. berhadir di sini. Kita bisa belajar banyak dari ngobrol-ngobrol ini ya. Kalau memang anak itu kalau memang mau berhasil harus ada support system di rumah gitu. Kalau memang kita hanya mengandalkan di sekolah itu lebih susah gitu, karena kita harus 3 arah. Jadi ada murid yang mau, guru yang mau, dan orang tua yang mau untuk mensupport gitu. Oke, sahabat Nurul Quran, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di lain waktu. Salam Obras, obrolan bersama siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.